Film ini dibuka di sebuah restoran. Terlihat ada darah di mana-mana, dan banyak mayat terlihat. Seorang pria ketakutan menelepon 911 dan memberitahu operator tentang pembantaian yang telah terjadi. Dia mengaku temannya, Nancy, sedang sekarat, dan ketika operator menanyakan namanya, dia menjawab bahwa namanya adalah Jack Collins. My friend's hurt. Right, I understand, sir. Emergency. My friend Nancy, she's Sir, I'm gonna have to have you. My name is Jake Collins. Adegan kemudian beralih ke 24 jam sebelumnya, di mana kita melihat tokoh utama kita, Nancy, sedang buang air kecil di tengah ladang. Dia kemudian kembali ke mobilnya, dan menatap tes kehamilan, yang menunjukkan hasilnya positif. Kemudian, Nancy bertemu dengan sahabatnya, Tabitha, dan menceritakan berita tersebut. Tabitha bertanya siapa ayahnya, tetapi Nancy dengan santai menjawab dia tidak tahu, karena dia baru-baru ini bersama banyak pria. Dia menambahkan bahwa dia mungkin akan membuang bayinya, karena jika ayahnya tahu, dia akan membunuhnya. Setelah itu, Nancy sedang menuju tempat kerjanya dengan seragam pelayannya, namun dalam perjalanan mobilnya tiba-tiba mogok, karena dia tidak bisa memperbaikinya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain berjalan kaki untuk menyelesaikan sisa perjalanan. Nancy! Oh, thank God, Bobby. Di perjalanan Nancy bertemu dengan seorang pria bernama Bobby, yang juga bekerja dengannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia terlambat, karena manajer harus tiba lebih awal daripada yang lain. Bobby pun menawarinya tumpangan dengan sepedanya dan mereka berdua berangkat kerja bersama. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran, tempat Nancy bertemu ayahnya, Edward, yang ternyata adalah pemilik tempat itu. Dia memarahinya karena terlambat, mengingatkannya bahwa dia sekarang adalah seorang manajer. Dia juga memberitahunya bahwa dia harus bekerja shift malam ini dengan karyawan lain bernama Jack. Nancy berpendapat bahwa dia menganggap Jack orang aneh, dan meminta ayahnya untuk setidaknya membiarkan Bobby tinggal. Namun, Edward menyatakan bahwa dia tidak mampu membayar Bobby untuk lembur, dan bersikeras bahwa Jack adalah karyawannya yang paling terpercaya, yang membuat Nancy frustrasi. Kemudian, Nancy mulai bekerja dengan suasana hati yang sedang kesal, dan dia memberitahu Bobby bahwa dia harus bekerja shift malam bersama Jack. Mendengar ini, Bobby menawarkan untuk tinggal, meskipun mereka tidak akan membayarnya. Jelas dia tertarik secara romantis pada Nancy, tetapi Nancy tampaknya tidak terlalu memperhatikannya. Tiba-tiba, Nancy merasa mual, jadi dia bergegas ke belakang restoran dan mulai muntah. Jack, yang merupakan seorang koki, memperhatikan situasinya dan bertanya apakah dia hamil. Sebelum Nancy dapat menjawab, Edward datang dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia muntah. Jack dengan cepat menjelaskan bahwa itu karena beberapa daging busuk yang secara tidak sengaja ia tinggalkan di lemari es. Pada sore hari, seorang anggota staf bernama Pete secara tidak sengaja menumpahkan air ke lantai dan meminta maaf, tetapi Nancy meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Dia kemudian melihat beberapa remaja bermasalah datang dengan sepeda motor mereka di luar dan menyebabkan keributan. Dia langsung pergi untuk memarahi mereka, namun anak-anak lelaki itu menghinanya, dan bahkan melemparkan binatang mati ke arahnya. Nancy yang marah menuntut mereka pergi, lalu memasuki restoran, di mana dia hampir terjatuh di lantai yang licin. Dia dengan kasar memarahi Pete karena belum membersihkannya, dan dia meminta maaf. Namun Jack, yang merupakan saudara laki-laki Pete, meminta Nancy untuk meninggalkannya sendiri, karena Pete tidak seperti yang lain, dan memiliki Down syndrome. Beberapa saat kemudian, keadaan menjadi lebih buruk ketika para remaja memasuki restoran itu dengan mengenakan topeng menyeramkan. Nancy meminta mereka pergi, tetapi mereka bersikeras agar dia melayani mereka, dan bahkan meletakkan hewan mati di atas meja. Jadi, Nancy menelepon polisi, dan memberitahu mereka tentang situasi tersebut, tetapi Jack menyadari bahwa panggilannya tidak tersambung, dan dia hanya menggertak. Bagaimanapun, para remaja yang ketakutan itu akhirnya pergi, tetapi salah satu dari mereka berjanji pada Nancy bahwa dia akan kembali lagi nanti. Setelah itu, Nancy mengumpulkan semua karyawan, termasuk Bobby, Pete, Jack, teman dekatnya, Coop, dan seorang pria lainnya. Dia mengingatkan mereka bahwa meskipun dia lebih muda, dia adalah manajer mereka, dan mereka harus menghormati keputusannya.
Namun, Jack tidak menganggapnya serius, dan mengklaim dia hanya manajer karena ayahnya adalah pemiliknya. Komentar itu membuat Nancy sangat marah, hingga ia tiba-tiba memberitahu Jack bahwa ia dipecat. Terkejut, Jack berargumen bahwa dia tidak bisa membuat keputusan seperti itu, tetapi Nancy menuntut agar dia pergi. Jack akhirnya tidak punya pilihan lain, selain menurut dan keluar. Setelah itu, Bobby terus memeriksa Nancy untuk memastikan dia baik-baik saja, dan bahkan menawarkan untuk menemaninya bekerja shift malam sekarang karena Jack sudah pergi. Namun Nancy menjadi kesal padanya, dan menyatakan bahwa meskipun dia pria yang baik, dia tidak akan pernah bisa bersamanya. Dia dengan kasar mengumpatnya di depan para pelanggan. Pada malam hari, shift siang berakhir, dan semua karyawan kecuali Nancy pulang ke rumah. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Bobby, tapi dia masih kesal dengan kejadian sebelumnya. Tak lama kemudian, hari mulai gelap dan Nancy ditinggal sendirian bekerja di restoran. Dia menelepon ayahnya, dan memberitahunya bahwa dia telah memecat Jack karena sikapnya. Edward tidak senang mendengar hal ini, dan mengatakan padanya bahwa dia akan menangani situasi tersebut besok. Setelah panggilan itu, Nancy mulai memutar musik keras dan menyalakan lampu disko. Dia mulai menari dan bersenang-senang tanpa peduli pada dunia. Tanpa sepengetahuannya, seseorang berdiri di luar dan mengawasinya. Tiba-tiba, Nancy merasa mual lagi dan akhirnya mengotori lantai. Kemudian, saat dia mengepel lantai, seseorang mulai menggedor-gedor dinding restoran, dan itu adalah remaja bertopeng yang sama dari sebelumnya. Nancy memperingatkan mereka melalui pengeras suara dan mengancam akan memanggil polisi lagi. Tapi kali ini, ancamannya tidak berhasil. Ketakutan, Nancy segera mengunci pintu dan menelepon 911 sungguhan. Dia dengan panik menjelaskan situasinya, tetapi operator memberitahunya bahwa semua unit sedang sibuk dan mereka akan mengirim seseorang sesegera mungkin. Hal ini tidak mengenakan bagi Nancy, dan lebih buruknya lagi, panggilannya tiba-tiba terputus. Yang membuat Nancy resah, para remaja itu menjadi lebih agresif, dan mencoba untuk memaksa masuk. Nancy mengambil pisau untuk perlindungan, dan ketika mencoba bersembunyi, dia menemukan bangkai binatang yang telah dia lempar sebelumnya, dan lampu juga padam, membuat Nancy panik. Dia mati-matian mencari ponselnya di tasnya, tetapi tidak dapat menemukannya. Kita kemudian melihat seseorang mendekatinya dari belakang, tepat ketika sirene polisi terdengar. Selanjutnya, Nancy mempersilakan seorang sheriff masuk, dan dengan panik menjelaskan bagaimana dia diteror oleh sekelompok remaja yang bahkan memutus aliran listrik. Namun ketika sheriff menyalakan saklar, lampu kembali menyala. Dia kemudian memeriksa area tersebut secara menyeluruh, tetapi tidak menemukan seorang pun di sekitar. Sheriff menelepon kantor polisi, dan memberitahu mereka bahwa beberapa anak meneror Nancy, tetapi mereka melarikan diri begitu dia tiba. Dia sekarang berencana untuk tinggal sebentar untuk memastikan gadis itu aman. Setelah itu, Nancy menyajikan kopi kepada sheriff, tetapi dia merasa terganggu dengan sikapnya yang acuh tak acuh dan tatapan matanya yang mesum. Dia kembali menjelaskan bagaimana para remaja itu datang dengan sepeda motor dan terus-menerus menggedor-gedor jendela restorannya. Driving these stupid fucking mopeds? Mopeds? Come with me, let's go outside to the squad car. Mendengar kata sepeda motor, sheriff akhirnya khawatir, dan segera membawanya keluar untuk memasukkannya ke dalam mobilnya. Di sini dia memberitahu bahwa dia baru saja menyaksikan pembunuhan paling brutal yang pernah disaksikannya, dan para pelaku terlihat melarikan diri dengan sepeda motor. Dan kemudian tiba-tiba, Nancy dengan cepat berlari menjauh dari sana, dan mengunci dirinya di dalam gudang restoran itu. Dari sana, dia menyaksikan salah satu remaja secara brutal memukuli sheriff. Nancy juga melihat salah satu sosok bertopeng yang bersembunyi di luar jendela, yang membuatnya ketakutan setengah mati. Namun beberapa saat kemudian, Bobby muncul tiba-tiba di luar restoran. Jadi Nancy bergegas dan segera membawanya masuk. Dia menggunakan teleponnya dan mencoba menelepon ayahnya, tetapi Edward tidak mengangkatnya. Saat itu, para pembuat onar datang, jadi mereka berdua bersembunyi di dapur. Sayangnya, Bobby mengeluarkan suara secara tidak sengaja, yang membuat para penyerang waspada. Dia mulai melarikan diri, jadi Nancy juga kembali bersembunyi. Dia mengirim pesan kepada Tabitha dari ponsel Bobby,
dan meminta agar dia segera datang ke restoran. Namun tiba-tiba, seorang pria bertopeng menemukannya, dan ternyata mereka juga telah menangkap Bobby. Mereka mengikat kedua tangan mereka dengan lakban, dan memaksa mereka untuk saling berciuman. Nancy menolak untuk bekerja sama, jadi salah satu pria membawanya ke ruang belakang untuk menghukumnya. Dia mulai mengendusnya seperti orang aneh, tetapi ini memberi Nancy kesempatan untuk membebaskan dirinya, dan dia menusuk pria itu sebelum melarikan diri dari restoran. Di luar, Nancy menemukan sosok bertopeng lain dan menusuknya langsung di perut. Namun secara mengejutkan, pria itu ternyata adalah Pete. Terlebih lagi, orang-orang bertopeng lainnya termasuk Bobby bergegas keluar untuk membantunya, dan satu lagi melepaskan topengnya, memperlihatkan bahwa dia adalah Coop. Nancy terkejut ketika mengetahui bahwa orang-orang yang menerornya tidak lain adalah karyawannya. What did you do? Why are you here? What's going on? How could you? Film kemudian kembali ke saat Jack dipecat oleh Nancy. Dia memohon padanya untuk tidak memecatnya, dengan mengatakan dia punya tagihan yang harus dibayar, dan resep obat. Namun Nancy tidak peduli, dan mengatakan dia seharusnya memikirkannya terlebih dahulu sebelum menghinanya. Jack marah sekali mendengar hal ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan restoran itu. Kita kemudian melihatnya frustrasi di mobilnya, tidak dapat mengisi ulang resep obatnya karena dia belum membayar tagihannya selama 3 bulan. Jack menghubungi kerabatnya untuk meminta uang, tetapi mereka juga menolak meminjamkannya apapun. Setelah giliran kerja Pete berakhir, ia dan Jack pulang ke rumah, dan segera singgah di tempat seorang pengedar narkoba. Pengedar menolak menyerahkan narkoba tanpa pembayaran, tetapi Jack menunjukkan pistol kepadanya dan memaksanya untuk menurut. Dalam perjalanan pulang, Jack mabuk, dan memberitahu Pete bahwa narkoba membantunya mengatasi trauma yang dialaminya sepanjang hidupnya. Dia juga menyebutkan bahwa dia punya rencana besar untuk restoran itu, dan hendak membicarakannya dengan Edward. Tapi sekarang, dia tidak percaya Nancy tega memecatnya begitu mudahnya. Tidak lama kemudian, Jack melihat para remaja pembuat onar berkumpul di sekitar api unggun, dan mendesak Pete untuk menghentikan mobilnya. Kedua saudara itu mendekati gerombolan itu, yang mengenali mereka dari restoran. Jack mengungkapkan bahwa dia tidak bekerja di sana lagi, dan mulai mengobrol santai dengan para remaja itu. Namun pembicaraan berubah arah ketika dia mulai menyalahkan mereka, karena membuat dirinya dipecat hari ini. Salah satu anak laki-laki itu mencoba bersikap agresif, tetapi Jack langsung menusuk perutnya. Dia lalu mengeluarkan senjatanya, dan memaksa para pembuat onar yang tersisa untuk berlutut. Selanjutnya, Jack memberikan pistol itu kepada Pete, dan memerintahkannya untuk menembak mereka jika mereka bergerak. Dia kemudian memainkan musik country dengan keras, dan memaksa para remaja untuk menari seperti orang idiot. Mereka tampak enggan dan mencoba berdebat, jadi Jack meminta saudaranya untuk menembak salah satu anak laki-laki itu. Saat Pete ragu-ragu, Jack menarik pelatuknya sendiri, hanya untuk menyadari bahwa dia kehabisan peluru. Jack yang marah kemudian menyerang anak laki-laki itu dan mencekiknya sampai mati. Setelah kejadian itu, kita melihat Pete menangis di dalam mobil, jadi Jack memarahinya dan menyalahkannya atas apa yang terjadi. Dia kemudian mengusir Pete, dan memberinya topeng, memerintahkannya untuk menunggunya di restoran. Dalam adegan lain, Coop dan Bobby sedang minum bersama, dan Bobby mengungkapkan perasaannya terhadap Nancy. Pada saat ini, Jack datang mengenakan topeng dan menakuti mereka. Dia lalu menunjukkan mereka sepeda motor dan menyarankan untuk menaikinya. Ketika yang lain bertanya di mana dia mendapatkannya, Jack menjelaskan bahwa dia dan Pete mencurinya dari para remaja yang bermasalah. Sementara itu, Pete tiba di restoran dan melihat Nancy sedang berbicara dengan ayahnya di telepon. Jack, di sisi lain, memberikan topeng menyeramkan kepada teman-temannya sambil mengklaim dia punya ide. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di restoran dan bertemu dengan Pete. Mereka mulai meneror Nancy dengan menggedor-gedor jendela dan dinding. Ketika mereka melihat Nancy menelepon polisi, Bobby menyarankan agar mereka menghentikan lelucon itu, karena Nancy tampak benar-benar ketakutan. Namun Jack bersikeras bahwa dia berpura-pura lagi, dan dia mematikan lampu untuk menakutinya lebih jauh lagi. Ketika sheriff muncul,
kelompok itu segera mundur dan bersembunyi di ruang penyimpanan. Jack kemudian memerintahkan Coop dan Pete untuk membawa sepeda motor ke sisi lain restoran, dan menunggu sinyalnya untuk menghidupkan kendaraan. Mereka menurutinya, dan kita melihat sheriff yang khawatir mencoba memasukkan Nancy ke dalam mobilnya. Pada saat ini, Coop menghidupkan motornya, yang digunakan Jack sebagai pengalih perhatian untuk menyerang petugas. Nancy kemudian melarikan diri, sementara Jack mulai memukul sheriff beberapa kali hingga dia mati. Melihat hal itu, Bobby pun tak kuasa menahan diri. Ia pun melepas topengnya dan berpura-pura baru saja tiba dengan sepedanya. Nancy membawanya masuk, sementara Coop terkejut karena mereka baru saja membunuh seorang polisi. Tapi Jack mengatakan dia melakukannya demi Coop, karena sidik jarinya ada di mana-mana. Dia kemudian mendesaknya untuk menemukan dan membunuh Nancy dan Bobby, atau mereka semua akan masuk penjara. Saat ini, Nancy tidak percaya mengapa karyawannya sendiri tega menyiksanya seperti ini. Orang-orang itu mulai merawat Pete yang terluka, jadi Nancy memanfaatkan momen ini untuk menjauh dari mereka tanpa diketahui. Perhatiannya kemudian beralih ke daging busuk dari pagi itu di tempat sampah. Di dalam restoran, Jack menuntut Coop untuk menemukan Nancy jika dia tidak ingin masuk penjara. Bobby kemudian melihat kunci mobil sheriff di meja dapur, dan dia tiba-tiba menyerang Jack. I want to know how she was in the sack before I fucking... Di tempat lain, Edward meninggalkan pesan suara untuk Jack, mengatakan dia mendengar apa yang terjadi. Dia meminta Jack untuk tidak peduli pada Nancy, dan meyakinkannya bahwa dia akan selalu punya pekerjaan di restoran itu. Di sisi lain, Coop menemukan Nancy di dapur dan mencoba menyerangnya, tetapi Nancy mendorongnya ke arah penggorengan. Kemudian, kita melihat bahwa Jack telah mengalahkan Bobby dan menikamnya hingga tewas. Dia memasuki dapur dan mencoba membangunkan Coop, tetapi jelas orang itu sudah mati. Di sisi lain, Nancy melihat Bobby tergeletak di genangan darah, dan dengan napas terakhirnya, dia dengan lemah mencoba menyerahkan kunci mobil kepada Nancy. Tiba-tiba, Tabitha muncul di restoran, tetapi melihat pembantaian itu, dia menjadi ngeri dan langsung pergi. Nancy memanfaatkan momen ini untuk berlari turun ke bawah, dan Jack juga mengikutinya. Namun ketika dia tiba di kantor di lantai bawah, Nancy tidak ditemukan dimanapun. Tiba-tiba, Nancy mencoba meninggalkan restoran itu, tetapi sayangnya, Jack muncul lagi dan menusuknya dari belakang. Kita melihat bahwa hari sudah pagi, Jack menyeretnya ke dalam, dan berulang kali memukul perutnya. Dia lalu menempelkan lencana stiker padanya. Berikutnya, saat mengemudi pulang, Jack menelepon polisi untuk melaporkan pembantaian di restoran, tetapi tidak menyebutkan fakta bahwa dialah pelakunya. Sementara itu, di restoran, ternyata Nancy masih hidup, dan dia mencabut pisau itu dari tubuhnya. Sebagai tambahan, kita dikejutkan bahwa dia telah membungkus daging busuk itu di sekeliling tubuhnya sebagai penghalang dan pelindung. Ini melindunginya sampai batas tertentu, meskipun dia terluka parah. Dia merangkak ke tubuh Bobby, dan berduka untuknya sesaat. Nancy kemudian mengambil kunci mobil sheriff, dan melaju pergi dengan kecepatan penuh. Dalam adegan lain, Jack kembali ke rumah dan mulai memanggil Pete, meskipun tahu dia tidak ada di sana. Dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota itu, dan mulai mengemasi pakaiannya. Di luar, Nancy dengan lemah keluar dari mobil sambil membawa pisau, dan mulai mencarinya. Jack kemudian mendengar bel pintu berbunyi, dan mengambil palu untuk berjaga-jaga. Dia dengan hati-hati membuka pintu, tetapi tidak menemukan siapapun, dan bel pintu terus berdering. Di sini Jack menemukan lencana Nancy di pintu, dan kemudian ini terjadi. Nancy yang menyelinap masuk melalui pintu belakang dengan brutal menusuk lehernya. Gadis itu kemudian mencabut pisaunya, meninggalkannya hingga mati kehabisan darah. Tak lama kemudian, kita melihat Nancy menjadi terlalu lemah untuk terus berjalan. Dia ambruk di pinggir jalan untuk beristirahat, dan mengingat percakapannya dengan Tabitha. Dia mengungkapkan bagaimana dia merasa terjebak dalam kehidupan meskipun baru berusia 20 tahun. Dia ingin melakukan banyak hal dalam hidup, tetapi sekarang dia hamil, dan tidak dapat menemukan makna dalam apapun. Pada adegan terakhir, Nancy ditemukan oleh ayahnya yang putus asa, yang meyakinkannya bahwa bantuan akan segera tiba.
Nancy mencoba berbicara, dan gadis yang terluka itu hanya mengatakan baikku. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video alur rekap film lainnya dan terbaru di channel ini.